Hai Kalmers, selamat malam. Hari ini kita akan membahas trending topik. Nggak biasanya nih Kalm ngebahas trending topik. Biasanya bahas yang pengen kita bahas aja, tapi minggu ini lagi pas aja konten di Kalm, main feednya ya, tentang gosip sih. Nanti dijelasin deh kenapa minggu ini Kalm bahasnya tentang gosip. Dan ya udah dipasin aja, hari ini kita bahas di kata counselornya tentang gosip, tapi kita nggak ngegosip hari ini. Malam ini kita membahas dari sudut pandang psikologi gitu. Jadi kita yang nggak gosip guys hari ini. Hari ini kita belajar. Eh, Nama gue Karina Negara, psikolog klinis dan co-founder Calm, dan counselor juga di aplikasi Calm. Gue hari ini akan jadi host buat kata counselor malam ini, yang adalah kita mengundang kamu mengundang counselor juga ya, selalu lah ya kata counselor pasti counselor yang ngobrol gitu. Adalah seorang psikolog klinis dewasa. Kalau gue pribadi background formalnya psikolog klinis anak gitu, jadi perlu ada yang ngimbangin nih yang dari sudut pandang psikologi klinis dewasanya, yaitu Counselor Ayu Tirto. Kita manggilnya Kak Ayu aja atau Mbak Ayu, kayaknya she's okay with it. Kita tanya aja langsung ya, diundang nih sekarang masuk. Silahkan pada nanya-nanya langsung. Oke, semoga koneksi malam ini baik. Kita tunggu Kak Ayu. Halo. Halo, Halo selamat Kak Ayu, malam, Kak Karina. malam. Iya, tadi aku sempat cuma memperkenalkan nama doang. Jadi thank you banget udah me- menyisihkan waktunya buat ngobrol-ngobrol. Aku bilang ke Kalmers, kita nggak ngegosip ya malam ini ya. Kita kita Ya, malam bener. ini kita malam ini belajar tentang gosip tapi nggak ngegosip gitu. Eh Mm-mm. Kayu boleh silakan memperkenalkan diri. Mungkin sekaligus gini sih, lagi di mana, udah apa namanya, kegiatan sehari-harinya apa sekarang, dan ya abis itu kita langsung ngobrol tentang gosip. Mm-mm. Oke, halo Kalmer semuanya dan juga viewer di live Instagramnya Kata Counselor hari ini. Saya Ayu Rahmawati Tirto, saya psikolog klinis dewasa di Kota Semarang. Saya kegiatan sehari-harinya sebetulnya memang prakteknya juga secara freelance gitu, jadi sendiri, belum tergabung di berbagai biro. Terus juga berpraktek secara online di Get Calm gitu. Jadi Oke, silakan kalau mau ngobrol-ngobrol bisa download aplikasinya juga. Terus bisa banget. Nanti ngobrol-ngobrol konseling. boleh apa namanya, abis ini bakal kita post kok, eh, apa sih namanya, counselor code, lupa deh, Oh counselor ya, code-nya quote-nya. Kak Ayu gitu ya. Jadi bisa misalnya counselor lagi Kalmers ngerasa aku cocok nih Hmm. kayaknya sama Kak Ayu, pengen konselingnya langsung aja sama Kak Ayu, nggak usah diputer-puter di sistem gitu ya. Langsung aja Mm-mm. pakai counselor code-nya Kak Ayu. Apa nggak Kak Ayu counselor code-nya? Nanti, Berarti iya nggak apa-apa. iya Kita nanti juga akan kita aku share ada, juga. bener-bener kita ada, tenang aja, nanti kita yang nge-share juga kok, cuma aku nggak hafal, Oke. jadi Kamers tunggu sampai kelar ya. Oke, langsung aja. Topik kita hari ini adalah eh, membahas dinamika kepribadian. Ini scientific amat ya, membahas dinamika Hmm, kepribadian biang gosip ya. Intinya mah gini, iya. eh, beberapa pertanyaan utama deh yang bakal kita bahas hari ini. Mm-mm. Eh, Kenapa orang suka gosip? Kenapa bisa ada gosip queen gitu ya, atau king sih juga bisa sih. Jadi Mm-mm, kenapa bisa ada mm-mm, tuh? Misalnya oke lah, semua orang sedikit banyak suka ngegosip gitu kan. Tapi mm-mm. ada Iya, aja yang khusus gitu ya, ada yang banget iya. gitu. Beda dari yang lain gitu. Itu kenapa bisa kayak gitu? Dan Mm-mm. sedikit banyak ya, dampak bergosip sama, kalau misalnya kita, mungkin kalau ada waktu bisa di split jadi dua macam. Kalau misalnya kita
ada keinginan atau kitanya agak-agak suka ngegosip tapi kita tahu itu nggak oke gitu ya. Nggak oke, Mungkin ya. bisa dikasih tips sedikit untuk menangani itu, atau gimana caranya, oke kita nggak suka ngegosip tapi di lingkungan kita isinya Miss Gunjing, Mister Gunjing semua gitu, dan itu Ya, susah karena ya. sering banget yang curhat ke aku, ya akunya sih enggak tapi lingkungan aku gini banget gitu, kayak nggak bisa kemana-mana dikelilingi gitu. Nah itu juga mungkin kita bisa bahas tipsnya, but let's start gitu ya. Apa namanya, aku tadi mau jelasin ke kamu kenapa kamu mengangkat ini dan ini trending topik gitu ya, karena ya intinya sih kalau di tim kamu kita habis nonton film pendek Tilik sih, intinya sih gitu. Kayak intinya sih, aduh itu menghibur luar biasa ya. Iya. Tapi juga kayak 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 apa, bukan kayak pesan gitu, walaupun ya pokoknya menghibur, nggak usah dipikirin terlalu panjang juga oke gitu. Tapi Iya. kalau aku sebagai psikolog sama Kamtim, anak-anaknya filosofis senja-senja semua gitu, jadi kayak Oh. kami kayak membahas gitu kan, sampai aku bisa bilang ada salah satu Kamtim yang bilang, Bu Bu Tejo ya, Bu Tejo dan Iya, Bu ibu-ibu Tejo. lain lah gitu ya, Iya. itu tuh kayak em, netizen comment section di personified gitu. Jadi kayak kita biasanya online di comment section account ini dan account itu, ini kayak kita bisa melihat wujud fisiknya dalam film Tilik gitu. Menurut Kayu gimana? Mungkin Kayu bisa uh, lepas aja dulu, maksudnya ngomongin Tilik boleh, ngomongin gosip boleh, tapi intinya kalau dari Kamtim sih alasannya kenapa kita ngangkat topik itu ya karena kita habis nonton film pendek Tilik sih, intinya sih gitu. Benar. eh Setuju banget sih Kak Karina. Sebenarnya juga akhirnya waktu dihubungi juga sama pihak kaum itu juga sepertinya apa ya, kayak dasarnya dari akhirnya kita tertarik dengan ini tuh cukup sama gitu. Jadi aku juga benar-benar berangkat dari Tilik gitu. Ya. Dan emang Tilik itu betul-betul menggugah karena sebetulnya terutama mungkin kalau misalnya Kalmers juga udah lihat juga gitu ya, bahwa pada akhirnya juga si Dian ini yang akhirnya apa namanya menjadi bahan perbincangan sepanjang perjalanan oleh Bu Tejo juga, yang sampai dibela mati-matian dan segala macamnya juga, itu ternyata plot twistnya di situ gitu, Ya. yang dimana akhirnya pada awalnya kita ngerasa bahwa kita tahu banget nih bahwa oh ini antagonis. Kalau Butejo itu udah pasti antagonisnya, udah pasti yang pihak yang selalu salahnya gitu, yang dimana dia itu Ya. adalah personifikasi dari apa namanya, netizen yang memang julid banget, Julid. yang dia tuh maunya, ya dia maunya tuh orang-orang tuh terlihat terlihat buruk, dengan akhirnya dia menjadi lebih lebih baik dengan membuat orang-orang terlihat buruk gitu-gitu. Dan kita sangat sangat respect pastinya awalnya dengan Yuning gitu ya, Iya, yang ini yang membela ya. membela, yang super Ya. positif, yang Ya. apa namanya, yang membawa arah dari ibu-ibu ini juga akhirnya berimbang gitu ya. Yang tadi Ya. ibu yang jilbab merah itu, yang dimana awalnya kayaknya udah agak ke bawah Butejo nih, udah yang iya juga ya gitu. Akhirnya dengan adanya Yuning ini, dia jadi apa namanya, ada bisa mengkritisi lagi apa yang Butejo sampaikan gitu. Nah, tapi ternyata di akhir cerita ternyata ada gosip yang ternyata betul gitu ya, yaitu yang ternyata Dian ini memang betul dengan istilahnya om-om begitu, walaupun Ya. sebetulnya juga Oh, ini walaupun biar sebet kita semai-semai, ya pasti agak spoiler lah, nggak bisa, sorry nggak bisa enggak ya gitu, tapi oh bisa lah kita gitu ya, sama om-om betul gitu ya, tapi ya gitu. Ntar kamu harus nonton sendiri, serius deh oke, guys, iya betul betul. itu menghibur banget guys. Sampai sorry aku potong ya, aku bisa mau cerita, aku sampai ngomong, aku sih nggak kenal yang membuat film ya, tapi aku sampai ngepost ke mereka. Mamaku tuh, mamaku orang Jawa, Jawa Jogja, Oh, oke. Magelang lah sorry.
bukan Jogja ya, pokoknya orang Jawa ya, udah di Jakarta lama gitu. Cuman aku Heeh. share kan, itu kan film Tilik itu full bahasa Jawa. Iya. Em, aku share, pokoknya aku bilang ke keluarga aku nih nonton aja nih, terutama si mama lah, karena mama pasti suka gitu. Heeh. Terus si mama bener aja, komennya adalah cuma segini, film ini pendek itu, kayak maksudnya udah selesai videonya gitu. Udah Jadi selesai, dia padahal seru gitu ya maksudnya ya. iya, mamaku kayak pengen filmnya 2 jam deh ya gitu. Jadi it's really entertaining guys, nggak usah dibawa serius-serius banget. Tapi kalau memang kalian sedang Heeh. terlepas dari Tilik gitu ya, kalau memang kalian Heeh. sedang lagi agak-agak susah nih ya, gue kok kayaknya ada dorongan ngegosip terus, atau kayak gue pengen paham kenapa Heeh. orang ngegosip dan gosipnya tuh bisa sadis gitu ya. Heeh. This is why you have to join us tonight gitu. Terlepas kalian sudah nonton Tilik atau belum, tapi saran Iya, aku betul. sih sama Kayu, abis ini sana setengah jam doang kok nonton Tilik udah gitu. Sorry, Nonton lanjut itu, lanjut. iya itu adalah, kalau kalian beli kuota itu adalah kuota yang terbuang efektif, itu adalah untuk Bener nonton worth it, Tilik. bener worth Worth it. it. Ya, jadi karena sebetulnya apa ya, di saat mungkin ini sedikit menyinggung tentang perfilman secara general gitu, di mana Hmm, misalnya kita banyak disuguhkan dengan film-film yang misalnya action, superhero atau hmm, apapun, tidak buruk gitu memang, tapi hmm. untuk melihat sesuatu yang kayak gini kan istilahnya kayak slow film gitu ya Kakar ya. Ya, Kayak ya, dia tuh hanya membahas tentang satu hal conversation. saja gitu. Hmm, Betul. Dan dia hanya istilahnya kayak dia memfokuskan adalah pada si pembicaraan so-called julidnya tadi itu gitu. ya, Dan ya. akhirnya ada plot twist dan segala macam yang akhirnya membuat eh, pada akhirnya pasti membuat kita jadi berpikir kembali akan asumsi-asumsi kita selama ini gitu Kakar. Hmm. Nah kalau sebetulnya kalau misalnya kita menilik Hmm. menilik dari dari gosip itu sendiri, sebetulnya kalau gosip itu sendiri dari berbagai bacaan yang aku baca gitu ya Kakar, itu Hmm. memang katanya sudah ada sejak zaman leluhur gitu istilahnya. Dari Hmm. zaman nenek moyang sudah lama banget, dan Ini kalau agak-agak antropologi nih misalnya ya, antropologi gosip nih ya ya. Ya, nggak apa-apa, antropologi kita perlu kok yang gosip. kayak begini. Mm-mm. Itu jadi di zaman dulu itu apa namanya, kalau misalnya juga Kalmers udah ngeliat tentang postingannya Kalm yang beberapa postingan sebelum live ini tentang gosip itu juga. Jadi dijelaskan ada berbagai tipe gosip juga ya Kakak ya. Ya, ya. Ada yang apa namanya validating, ada yang memberikan informasi dan segala macamnya. Nah, itu memang waktu zaman nenek moyang atau leluhur atau zaman dulu sekali itu memang si gosip ini digunakan untuk sebagai pertukaran informasi yang cukup berguna Oke, di zaman itu gitu. cukup. Oke, Karena keywordnya pertukaran informasi berguna. Keywordnya ya, keyword zaman dulu gitu. iya, Terus keluar terus zaman ya, dulu. karena apa? Kenapa kenapa mesti Mm-mm. pakai gosip untuk bertukar informasi? Oke, jadi sebetulnya karena jadi ada juga yang memang menyebutkan langsung ke gosipnya, yaitu gossiping is a fundamental human instinct katanya. Karena Waduh, kita itu, nah, ah, human karena kita instinct guys. katanya, iya, jadi senatural itu gitu Hmm. sebetulnya. Katanya karena memang kita ini balik lagi, kita ini adalah social animals gitu, yang Ya, dimana kita sangat membutuhkan orang lain, dan terlebih lagi membutuhkan si grup-grup ini untuk bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita gitu. Nah kalau bicara tentang nenek moyang zaman dulu itu pastinya kebutuhan-kebutuhan yang lebih dimaksud adalah tentang survival yang dalam level hidup atau mati gitu kan, yang dimana kita sangat sangat butuh nih untuk tahu sebetulnya, jadi gosip itu memang kan untuk menyebarkan, sebetulnya untuk menyebarkan informasi. informasi gitu ya.
Ya. yang akhirnya kita menjadi tahu sebetulnya mana yang perlu untuk kita waspadai gitu ya, pihak-pihak mana yang perlu kita waspadai dan pihak-pihak mana yang sebetulnya uh, aliansi kita gitu. Ya, ya. Cari Jadi cari sekutu sama tahu musuh gitu kali kasarnya ya. mm-mm, Itu zaman dulu gitu. Nah, keren banget tuh karena aku honestly aku psikolog tapi aku kurang scientific gitu. Kayak aku sukanya ngobrolnya ya udah nggak pakai Google kasarnya gitu ya. Cuman kalau untuk oh, okay. konten kaum kita mah ya pakai research gitu. Nah, mungkin Kak Ayu bisa ngelanjutin dengan kenapa kalau gitu. Oke, kalau zaman dulu kayaknya it's a positive thing lah gitu intinya ya. Lalu kenapa sekarang bisa jadi negatif gitu ya, konotasinya udah negatif, nggak ada. Kita ngomong gosip kepikirannya positif tuh nggak ada gitu. Iya, jadi memang gosip itu sendiri itu sebetulnya ada 3 kategori katanya Kakar, yaitu yang pertama sebetulnya ada 2, yaitu evaluating sama yang netral gitu. Nah, yang evaluating ini either positif maupun negatif. Jadi gosip Oke. sendiri itu ya tadi yang gosip positif atau negatif atau yang netral gitu. Nah, Oke. sebetulnya kalau kalau secara broad dulu, si gosip ini adalah berbagai kegiatan yang membicarakan pihak atau orang yang tidak terlibat di situ saat itu gitu. Oke, oke. Jadi kita kita klarifikasi dulu gitu ya. Kalau misalnya jadi kalau gini deh, kalau dari kamu yang konten yang udah sejauh ini kami buat kan bakal masih ada lagi nih minggu ini konten tentang gosip. Bahwa ada oknum-oknum lah gitu ya. Ada oknum-oknum, ya ada si biang gosip gitu yang mungkin akan banyak kita bahas hari ini. Lalu ya teman-temannya si biang gosip atau yang people in general lah gitu ya, yang Ya. menerima gosip maupun ya dia juga bisa menyebarkan gosip tapi dia bukan bukan queen Bukan or si kingnya iya gitu, bukan ya. Sama sih sumber gitu tentunya ya. ya, sama tentunya sama ada si target atau bahan gosip kalau kaum menyebutnya gitu. Eh, Betul betul. Berarti bedanya ini biar biar jelas nih kamu biar nggak pakai excuse ini itu ya gitu. Apa bedanya diskusi sama gosip kak kalau gitu kak? Oke. Tadi keywordnya kalau gosip nih ini mungkin nanti ada tambahan tapi tadi keywordnya kalau aku nggak salah tangkap kalau gosip itu si bahan atau target gosipnya tidak ada dalam ruangan kasarnya gitu. Iya, Oke. betul. Tidak ada dalam si di ruangan dan kelompok mengobrol ini gitu. Ya, ya, ya. Begitu. Kalau diskusi, Terus, ya kalau apa diskusi bedanya itu, gitu? diskusi itu, jadi kalau tadi ya gosip itu tidak melibatkan si pihak yang kita obrolkan dan juga biasanya untuk yang apa namanya untuk yang memang sifatnya itu yang tadi ya, yang evaluating gitu, yang either itu positif ataupun negatif, terutama lagi yang negatif, biasanya tidak disertai dengan bukti-bukti yang cukup jelas gitu, Kak. Oke, oke. Nah, Jadi, ini uh, pas banget sorry apa? Ada yang nanya soal di question box. Aku nggak nunjukin ya, takutnya ini nggak anonimus, aku nggak yakin. Cara bedain gosip positif dan negatif tuh gimana, Kak? Ya, ini tadi Kak Ayu lagi ngomong jadi bisa dielaborasi lagi. Biar kita tahu gosip yang positif tuh yang gimana, gosip yang negatif tuh yang gimana sih? sebenarnya kalau dari apa namanya beberapa yang aku baca sendiri itu sesimpel isinya aja sih Kak sebetulnya. Oke. Jadi kalau untuk yang isinya tuh adalah misalnya kayak si ini apa namanya dia baru ini loh misalnya baru lulus cum laude kayak gitu. Itu sebenarnya sudah terkategori sebagai gosip tapi yang positif Ya, gitu. right. Tahu nggak bisa jadi negatif kalau ditambahin apa? Sampai titik itu kan positif ya. Si ini lulus gitu, cum laude. Abis itu ini nih, kalau yang di Calm kita nyebutnya ini si sok tahu atau sok Tuhan atau ya beda beda sih sok tahu sama sok Tuhan beda. Cuman abis ngomong udah kan titik aja ya harusnya ya gitu. Nambah-nambah dong kayak gue denger ya gitu kayak
Tahu gue Iya, sih, mulai. tahu gue dia apa misalnya nyogok kali atau apa kayak gitu gitulah yang nggak Ah, nggak tentu cuy gitu ya, bisa iya bisa enggak gitu, tapi mm-mm, sebenarnya kan sampai di titik itu saja sudah positif ya, nggak usah dibumbu-bumbuin lah gitu ya. Cuman ya itu kenapa nih mm, sih, kenapa tadi sih ya human instinct ya, tapi kenapa sih orang ada dorongan untuk nambahin yang nggak tentu gitu kali ya. Faktanya kan udah mm-mm, benar, fakta lah, mm-mm, fakta orang itu lulus gitu, kita pakai aja contoh ini tadi. Lalu kenapa dibumbuin mhm, kalau udah faktanya udah benar gitu. mhm. Iya. Jadi memang gosip untuk yang negatif sendiri itu pada akhirnya sebetulnya akan kalau misalnya kita melepaskan apa namanya berita yang istilahnya orang-orang yang mendengarkan juga mungkin kan dan biasanya juga belum memiliki bukti yang juga jelas gitu. Mereka juga nggak terlalu tahu Iya, sebetulnya. Oh iya. emang iya ya si A Hmm. ini begini gitu. Hmm. Tapi dia mendapatkan si informasi ini yang biasanya akan dengan bumbu-bumbu seakan-akan sensasional dan Iya, trusted dari si biang gosip ini begitu. ya. Nah, Sensasional itu juga uh, keyword tuh buat aku. Karena mm, orang banyak yang apa namanya, ya bukan orang ya, kita semua suka sensasi kasar gitu. Sensasi itu tuh bukan mm, hanya selalu lebay ya teman-teman ya, Kalmers ya. mm, Sensasi itu literally kita punya indera 5 panca indera. What are they called in English? Senses gitu ya. Eh, yes, sensasional literally ya, artinya aku belum Google sih, tapi artinya ya sensasi kita di gitu, di apain sih, sensasi kita di apa di ya? jok gitu, di listrik gitu. Kayak Mm, grep gitu. Tapi sensasinya kan banyak, ada mata, penglihatan kita bisa di door gitu ya. Pendengaran kita ya, bisa, lidah kita bisa dikasih cabe buat biar sensasional rasanya gitu kan ya. Terus betul. kulit kita juga menyentuh sesuatu, bisa yang biasa aja, bisa yang wow gitu. Udah belum? Udah 5 belum? Pendengaran ya, hidung hidung kita juga bisa Hidung, mencium hidung. sesuatu yang wanginya sensasional gitu. Hmm, Makanya ini jadi sedikit agak-agak belajar tentang marketing gitu ya. Aku pahamnya sih inilah kenapa iklan-iklan pakai sensasi kita tuh semuanya dikenain gitu. Even sampai kalau self care tuh kan spoil your senses, manjakan apamulah gitu ya. Habis itu mm. sensasi pedas gitu tadi ya, makan gitu kan, Ah bikin iya, itu semua karena manusia memang suka benar. sensasi dan merasa sensesnya perlu terus di zret 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 gitu. Padahal mah Mm-mm. capek juga loh kalau sensasi-sensasi kita dikasih stimulus terus gitu. Cuman Mm-mm. ya ini gosip ini para para pencari sensasi dan entah biangnya maupun yang suka sharing-sharingnya ya gitu ya, pada Iya. mencari sensasi. Dan I mean I can reflect by myself gitu ya, on myself gitu. Aku sih bukan biang gosip, I can say that gitu, tapi memang ya tadi Mm. human instinct ya gitu. Saking kadang-kadang aku kayak oh ya hidup gue sih puji Tuhan baik-baik aja gitu ya, nggak ya bukannya zero problems, tapi nggak ada drama yang aktif kali di personal life aku Mhm. gitu. Jadi aku Mhm. aku ngeh banget sih, apalagi pandemi ini, di beberapa hangout aku yang jarang Ah, banget, aku ya, jarang banget hangout gitu. Tapi kalau lagi betul. hangout, mau baik virtual maupun fisik gitu ya, aku nanya, ada gosip apa nggak? Aku nanya gitu. Itu kayak eh, kayak karena aku kayak ya aku belum dengar kabar apapun tentang siapapun. Mungkin sebenarnya Oke. aku maksudnya Heeh, heeh. ada informasi apa nggak gitu kali ya. Tapi Heeh, ya heeh, heeh. biar cepet aku kayak ada gosip apa nggak gitu. Ah, iya, That's me benar-benar. and that's still me now gitu. And I'm a psychologist. I'm not Mhm. holier than any of you guys kok, tenang aja gitu. Tapi ya itu Ya, benar. emang aku mencari sensasi, tapi mungkin sensasinya lebih ke aku suka kisah gitu kali ya. Aku suka cerita dan aku suka kisah. Hmm. Aku nggak butuh lidahku disensasiin. Aku bisa beli makanan sendiri sih, nggak usah minta orang lain gitu. Terus Mhm. mata aku juga setiap hari bisa nonton lah. Telinga aku juga nggak butuh ceritanya, sebenarnya nggak butuh suara-suara yang sensasional, tapi aku butuh Mhm, mhm. cerita gitu.
Dan Hmm. is there a reason why? Maybe aku malah jadi counseling nih sama psikolog klinis kesehatan gitu. Tapi kayak is there a reason? Karena I'm sure aku nggak sendiri gitu. I'm sure aku nggak, Mm-mm. bukan cuma aku yang kayak gini gitu. Kenapa Mm-mm. kita merasa kebutuhan sensasi ini gitu? Mm-mm. Mm-mm. Kalau misalnya tentang sensasinya, mungkin akhirnya balik lagi ke pleasure principle ya, Ya, kalau oke. menurut aku Very good. sebetulnya. Ya, benar-benar. Jadi memang manusia itu memang hidup dengan prinsip menghindari sakit dan akan terus Hmm. mencari kesenangan itu gitu kan. Ya, ya. Even maksudnya kayak eh, ada misalnya ada tiga stages gitu. Hmm. Pertama saat kita anak-anak kita akan full pleasure gitu. Kita akan Ya. terus mencari kesenangan-kesenangan ini tanpa memedulikan ada rules-rules terkait kalau kita ingin Ya. mendapatkan sesuatu gitu. Akhirnya makanya kalau ada apa sedikit kita nangis, apa dikit mungkin Kak Karina yang Hmm. sangat-sangat terlatih dan sangat-sangat peka terhadap itu juga gitu ya Kak. Hmm. Hmm. Nah, terus di saat kita beranjak remaja, kita mulai tahu bahwa oh ternyata there are rules gitu. Kalau misalnya kita Right. ingin mendapatkan sesuatu, kita perlu untuk melakukan sesuatu lagi. Akhirnya jadi transaksional gitu. Hmm. Hmm. Nah, tapi waktu aku juga baca-baca gitu Kak, ini sebetulnya orang ini dia adalah penulis dari apa namanya Subtle Art of Not Giving a Fuck. Ya, fuck. Itu Ya. si ya Mark Manson Ya. itu dia menyatakan kalau misalnya sebetulnya kalau yang dewasa dari penelitian dan juga dari observasi dia yang dimana juga aku ngerasa itu aku setuju sih gitu bahwa kita melakukan sesuatu itu for the sake of sesuatu itu gitu, bukan untuk Oke. mendapatkan sesuatu kayak maksudnya ya mungkin kalau bahasa sehari-harinya apa ya tulus, ikhlas begitu-gitu dalam Hmm. melakukan sesuatu gitu. Hmm. Tapi Mungkin aku bisa sebetulnya, nambahin, mm, sorry, jangan lupa ya sebetulnya apa ya, Kak Ayu ya. ya, Tapi aku mau nambahinnya adalah itu kalau tentang kayak we do something just for the sake of doing it gitu kan ya. ah, ah, Sama we do something to get something else gitu. mm, mm, Itu mm, I think another explanation-nya yang aku paham sendiri adalah tentang internal dan external motivation gitu. Jadi ya, karena aku pernah bikin, bukan aku yang bikin artikel sih, intinya aku pernah diwawancara untuk sebuah artikel terkait mm, internal and external ini gitu. Jadi aku jadi ingat gitu bahwa it sounds like internal motivation itu untuk diri sendiri dan external itu untuk orang lain. Sebenarnya nggak gitu gitu. Internal mm, motivation itu uh, yaitu dilakukan karena suka gitu, karena enjoy, nggak untuk mm, mendapatkan hal lain. Sedangkan eksternal itu ya aku melakukan ini supaya oke, B. Jadi kayak A supaya B. Sedangkan kalau internal A karena A gitu, karena I like it, karena I enjoy it gitu. mm, mm, Dan mm, mm, kayaknya kalau di dalam bergosip tuh ada bisa dua-duanya nggak sih gitu. Kayak ada yang ya tapi nggak tahu ya, ya bisa nggak sih internal ngegosip gara-gara internal, kayak selalu ada maksud tertentu maksud ada nggak sih internal. kalau ngegosip ya. Iya. Sebenarnya kalau misalnya balik lagi ke yang tadi ada gosip netral, gosip positif, ada Nah, juga di mana dulu itu ada exchange information. Menurutku bisa aja, apalagi ini ya Kak, kita sebagai psikolog kita terlatih juga untuk memperhatikan manusia gitu ya, sebetulnya, ya. untuk care terhadap orang, untuk kita itu uh, maksudnya kalau apalagi juga di sekolah kita dulu kita selalu dikasih tahu kalau profesi ini memang untuk helping others gitu. Hmm. Memang memang ini tuh untuk apa namanya cukup prososial dan altruis gitu. Makanya Hmm. menurutku akhirnya orang-orang dengan profesi sosial atau profesi yang caring ke orang lain itu akan terasah juga untuk kita tuh care ke orangnya begitu. Ya, ya. Jadi di saat kita mungkin uh, ada dorongan untuk si ini lagi gini loh gini itu tuh sebetulnya adalah Hmm. didorong oleh rasa care-nya kita menurutku mungkin Hmm. begitu ya kak ya. Ya, Jadi ada memang nggak selalu jelek ya, maksudnya nggak selalu mm-mm, kayak memulai pembicaraan informasi tentang seseorang itu nggak selalu karena
nyinyir jahat gitu, nggak selalu gitu. Bisa Mm-mm. jadi gosip itu dimulai dengan kepedulian, tapi ya abis itu belok-belok dan itu yang berbahaya gitu. Maksudnya jadi salah kaprah Mm-mm. dan Mm-mm. salah salah tujuan, padahal bisa jadi awalnya karena sayang atau karena peduli, karena care itu tadi gitu. Mm-mm. Mm-mm. Namun gitu Betul. ya, namun bisa menjadi yang lain karena ya entah karena siapa, bisa karena dirinya sendiri, bisa karena orang lain yang bumbu-bumbuin gitu. Mm-mm. Bisa karena menurut aku ya, ini juga aku lagi mikir-mikir gitu, aku lagi analyze sendiri gitu, orang tuh kenapa gosip banget dah gitu ya. Mm-mm. Ada kecemasan juga nggak sih dalam dirinya gitu, Mm-mm. kayak kan tadi kita semua mau protect ourselves gitu ya, terlepas selain yang pleasure sama pain gitu, kita ya kita mau protect ourselves demi demi diri kita gitu kan. Jadi kalau Mm-mm. kita balik deh ke Bu Tejo dan teman-temannya di atas truk Mm-mm. gitu, itu Mm-mm. si Bu Tejo menurut gue insecure level 99 gitu. Dan Yes, dia insecure super. level 99, tapi Mm-mm. dia mengovercompensating ke insecureannya dengan cincongnya gitu ya. Dengan dia ngomongin orang lain. Ya ada sih dia nyombong-nyombongin dirinya juga sebenarnya. Cuman mostly dia merendahkan orang lain, ya Dian lah spesifiknya gitu ya. Mm-mm. Kayaknya Mm-mm. ya ini aku ya nggak kenal Butejo, dia juga karakter fiktif gitu, tapi Mm-mm. kayaknya Mm-mm. sih karena dia insecure banget gitu, dia takut takut Mm-mm. apa, takut apa ya, banyak, kira-kira takut apa aja ya Kak Kayu, dia ya banyak sih takutnya dia Mm-mm. tampaknya, soalnya ya beberapa jam perjalanan berkicau terus gitu, jelas-jelas itu ketakutannya Mm-mm. banyak bener. Mm-mm. Mm-mm. Iya, kalau aku lihat eh dia itu orang yang nggak bisa action gitu. Dia mungkin nggak Hmm. punya kemampuan untuk melakukan sesuatu. Maksudnya kemampuan ini dalam arti mungkin dia juga orang yang pemalas sehingga akhirnya Hmm. dia apa namanya untuk ngelakuin sesuatu aja udah nggak ada motivasi, apalagi Ya. harus melakukan sesuatu secara altruis gitu, secara untuk Ya. orang lain, untuk kebaikan bersama, untuk kebaikan yang lebih besar gitu. Itu Ya. terbukti di saat dia itu bilang yang kan kalau kayak gitu saya teleponin bapaknya anak-anak biar pakai bus aja, tapi itu pun juga apa ya, itu cuma cuma lip service gitu. Maksudnya kalau Bullshit, lu bullshit emang gitu. iya emang kalau lu emang bisa telepon dong gitu loh, kayak Iya. kayak maksudnya apa buktinya gitu bahwa bahwa Ya. dia emang bener-bener willingly untuk membantu si ibu-ibu ini pakai pakai bus yang Benar proper banget. lah gitu. Terus juga dari yang dia nggak mau ikut dorong waktu mogok Iya, gitu. dasar. Itu bener-bener karena itu maksudnya ada dia itu sepertinya memang kekuatannya adalah di mulutnya begitu yang dia Ya, maksimalkan di sedemikian rupa karena lambenya. Ya. di Lambe lambenya artinya dia itu bibir kan? Aku takut salah iya nih. Bener kan? Lambe artinya kalau lambe lambe turah, itu Kayu tahu nggak mulut artinya apa? katanya. Lambe tuh murut, turah tuh apa? Turah itu berlebihan, Oke, turah-turah there you go. There you go. berlebihan. Dia lambe turah lah literally gitu ya. Dan Yes. nggak harus commerce, nggak harus ini dikaitin sama akun tertentu. Pokoknya Bu Tejo teh lambe turah lah intinya, udah gitu. Literally. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Iya. Oke. Ya. Dan jadi apa ya? Dan dia iya tadi dia tidak tidak menunjukkan keinginan untuk melakukan untuk melalui hal-hal yang Real action. susahnya gitu. Real Yang kamu action suka. untuk misalnya yang tadi yang ngedorong si truk untuk beneran nelponin dan segala macamnya juga gitu. Eh, dan juga dia memang apa ya dia emang akhirnya dia mengkompensasinya itu dengan dia ngomong terus tadi itu terutama dengan sebetulnya bukan bukan si Diannya yang akhirnya jadi tumbalnya saja tapi sebetulnya adalah bagaimana dia mempresentkan dirinya tuh sebagai orang yang terpercaya, orang yang Right. memiliki lebih Persona banyak nih. sumber Iya, iya, informasi, betul. iya. Yang dimana dia itu eh,
punya power karena dia memiliki lebih banyak source informasi. Bener. Apalagi dia juga selalu kalau dia pas lagi ngomong kan selalu gitu sambil emasnya diliatin semua gitu kan. Sambil Iya, ngasih uang ke gotre bener-bener. gitu. Tapi itu bener banget. Tapi tetap tadi aku balik tetap kan kalau di kepala aku udah bukan judgment sih. Aku sudah menganalyze dia sendiri gitu ya. Aku baru nonton sekali by the way. Aku mungkin mesti nonton sekali lagi untuk lebih detail ya. Tapi dia juga selalu gini kayak selalu habis ngomong sesuatu dan dengan gitu ya. Habis itu dia mesti dapat afirmasi dulu yaitu ya kan Bu Ibu gitu. Atau ya kan Bu Benar, ini Bu gitu. benar, Sedangkan benar, benar, kalau benar. orang yang sungguh-sungguh self esteem baik dan percaya ini self esteem sama self confidence beda ya Kamers by the way gitu. Tapi either one gitu. Kalau memang dia percaya diri atau percaya sama dirinya dan yakin dia ini nggak salah dan lain sebagainya, nggak perlu pakai yakan ibu-ibu gitu, nggak perlu. Jadi kamu bisa ini maksudnya jadi agak-agak semai ya, siapapun yang nonton malam ini kita kasih gratisan grup counseling nih gitu ya, bahwa you need to check to yourself. Lu sering nggak lu ngecek dulu kayak lu udah ngomong sesuatu dengan yakinnya as if gitu ya, tapi lu masih kayak ya kan gitu, jadi kayak ya kan gitu, as if lu butuh konfirmasi dan afirmasi dari orang lain. That means you're not that sure gitu, and then there's something there gitu aja gitu. Kita kan nggak bisa detail, tapi if you're not that sure but you seem so sure and you put yourself nih, mohon maaf ya aku bilingual gitu, and you put yourself out there sampai as if ya tampilannya sepede dan seyakin itu gitu ya. Yes. Padahal hatinya atau isinya kecil, isinya insecure gitu, dengan ya kan gitu. Kalau udah yakin mah nggak usah yakan dong gitu. So if you resonate gitu ya, kamu kalau kayak iya gue kadang kayak gitu sih gitu. It's fine, maksudnya it's not like a serious problem or anything, tapi ya itu kalau tidak kalian coba tilik literally, kalian perlu milik itu gitu, kalian nanti efeknya merugikan kalian gitu menurut aku gitu ya. Benar. So look inside gitu ya, refleksi ke diri sendiri, nggak usah yang urusan gue nggak suka gosip kayak si Butejo itu mah lebay gitu ya. Iya, that's good, but there are little things yang Butejo ini menurut gue karakter mantap banget gitu, yang bisa kita lihat dari berbagai angle ya. Dan speaking of that, kalau dari Kayu, kita nggak gini ya, ini kan untungnya ini bukan manusia beneran atau klien beneran ya Kayu ya. Tapi kalau misalnya kita kasih diagnosis deh ke si Bu Tejo ini, kalau dari Kayu ada diagnosis klinis nggak? Atau kalaupun nggak ada diagnosis klinis, what would you analyze her deh analyze, ada termnya ya gitu. Sebetulnya iya, tadi itu sih kalau berdasarkan berbagai bacaan yang aku lihat juga, dan dari berbagai buku-buku manual yang selama ini aku tahu, memang untuk si orang yang so-called kayak adiktif dengan gosip gitu. Jadi maksudnya bukan walaupun bukan kecanduan in terms of klinis gitu ya, atau professionally diagnosed gitu. Itu orang yang sebenarnya kayak ya taruhlah 90% obrolannya adalah tentang kejelekan orang lain. Itu sebetulnya itu memang tidak ada diagnosis klinisnya sampai saat ini yang aku tahu begitu. Tapi memang itu pada beberapa bacaanku tadi itu memperlihatkan bahwa orang itu tuh memiliki kemarahan, memiliki iri, memiliki insekuritas, memiliki self esteem yang juga buruk, tidak bisa menerima keadaan, merasa tidak mampu ini dan itu gitu. Itu secara
secara banyak sekali gitu. Dia ngerasa itu secara cukup kuat gitu. Sehingga betul seperti tadi yang Kak Karina bilang juga gitu, bahwa ada di saat kita merasa kurang sesuatu, kita pasti instingtif kita mencari sesuatu untuk menutupi itu gitu kan, Ya, ya, untuk bisa agar kita tuh tetap terlindung kan istilahnya. Nah, ya. apa namanya? Sedangkan orang-orang yang bergosip ini udah ngerasa bahwa sebegitu besar permasalahan di dalam diri dia, mungkin sampai dia Hmm. juga ngerasa bahwa sampai satu titik bahwa gue bisanya apa sih gitu, atau mungkin dia Hmm. ngerasa bahwa sebetulnya kok hidup gue tuh kok kayak gak menarik ya seperti orang-orang yang gue Hmm. gosipin gitu. Itu Iya. makanya kan akhirnya kenapa si oke, kita bicara akun ya sekarang, Iya. akun-akun gosip seperti misalnya Lambe Tura itu Ya. sangat naik. Terus misalnya juga sedari dulu itu ada apa Iya namanya, di TV dong. Kita tayangan-tayangan tuh iya di kita tuh TV. dari aku I'm pretty sure Kayu sama aku ya walaupun beda sedikit umurnya tapi satu generasi lah masihan gitu. Dulu kita aku sih grow Iya. up with di TV ada apa sih hot gossip ya, Pakis Gosip, ada check and recheck, ada yang paling Mm, populer mm, lah mm. setajam silet gitu ya. Udah Wah, itu ya kenapa ya? benar-benar. Itu kayak itu money making loh. Bahkan sekarang ya udah mungkin TV lagi nggak begitu naik tapi ya di internet ya dengan akun-akun Lambe Tura dan lain sebagainya ini it's ini bisnis loh jadi ya karena gimana itu luar biasa sih menurut aku kayak agak-agak fenomenal juga gitu bahwa something as small as talking about other people as small ya gitu padahal it can hurt gitu ya itu bisa melukai dan bisa dampaknya udah deh ini minggu ini juga kamu bakal bahas terus di konten Instagram gitu bahwa uh, uh, it, your small words can hurt so much and bisa nyakitinnya dalam gitu. Tapi ya ini jadiin duit Kayu. Kenapa ya? Gila ya. Gitu. Bisa sampai begini tuh menurut Kayu kenapa gitu? Nah, kalau misalnya bilang tentang ya oke, kalau misalnya dari sisi viewersnya gitu ya, kita Mm-mm. sebagai netizen yang menikmati itu Consumer semua ya. gitu, Ya. konsumernya itu jadi kalau misalnya kita ada juga berbagai bacaan dan juga apa namanya, literatur juga yang bilang kalau kalau sebetulnya di saat kita memiliki common enemy gitu, memiliki eh, satu pihak, satu orang yang berseberangan, yang menjadi yang menurut kita tuh adalah deviation lah Ya. Nggak dari sesuai kelompok kita norma gitu ya. kita ya. Ya. Mm-mm. Ya. Dari kita maupun kelompok kita itu apa namanya, di saat kita melihat deviation itu gitu ya, di saat kita melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan normanya itu, di saat ada common enemy itu sebetulnya lebih menyatukan dibandingkan misalnya kita punya hobi yang sama atau punya Oh. Iya 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 iya. Benar benar benar. Aku ketawa. itu kenapa Aku ketawa juga karena ya kenapa juga? Sorry. itu juga kenapa sebetulnya mungkin jadi agak negatif, tapi sebetulnya positif gitu ya, maksudnya itu kenapa Ya. juga akhirnya terciptalah si support group gitu, karena we Right. battle same Common problems ya. gitu. Common enemy ya support groupnya Hmm. enemy-nya di sini ya issues gitu ya enemy-nya bukan Mm-mm. manusia lain gitu tapi enemy-nya adalah misalnya Mm-mm. ya depression ya addiction Betul. ya that Mm-mm. is an enemy gitu yang perlu Yes. dilawan gitu dan it's tercipta support group ya bener juga ini keren banget sih aku baru nggak juga ya Mm-mm. jadinya si tendensi kita bersekutu itu bisa bagus Ya. bisa jelek gitu kan intinya gitu. Mm-mm. Karena Mm-mm. aku mau nambahin bahwa aku baru lately lagi banyak belajar tentang connection and all that gitu lah ya karena kita manusia semua intinya ya ini we're wired for connection gitu aku pernah denger itu gitu wired tuh Ya. maksudnya apa emang
tubuh kita, otak kita, badan kita semua itu tuh emang tercipta ya. Kalmers Mm-mm. terserah ya mau percayanya siapa yang menciptakan Kalmers gitu. Tapi Mm-mm. intinya manusia itu tercipta untuk bukan untuk sendiri aja gitu, tapi untuk Iya, connected gitu. Dan ini nggak harus selalu terkait romantis loh ya. Nih kamu juga jangan salah betul. salah paham gitu. Tapi we are wired Mm. for connection, makanya kita disebut social animals gitu. Social itu artinya apa? Aku selalu ngomongnya tech talk gitu. Bukan Mm. bukan gua tag sendiri gitu ya. Itu bukan Ya. belum terjadi koneksi ketika baru aku doang yang ini kita sedang connected nih Kayu, karena aku ngomong Kayu bales terus aku gitu. Ini kita lagi connected kita. Mm-mm. Sedangkan kalau aku Basic teori komunikasi gitu ya. iya iya gitu, dan itulah yang yaitu naturnya tadi, insting dan naturnya manusia, sehingga ya terbentuklah berbagai grup-grup dan sekutu-sekutu yang ya bisa jelek Mhm. bisa positif. When it comes to support group, I think it's wonderful, and I know a lot of people need it gitu ya. Mhm. Um, Kenapa ya, semoga kali ya, semoga lebih banyak orang bersekutunya untuk hal baik gitu kali ya, daripada Mhm. untuk ngomongin si Dian gitu. Kasihan amat Dian, udah Mhm. maksudnya kayak even if Dian sesuai yang dibahas gitu, terus ya udah sih, Ya, kenapa gitu, emang ya, lu bisa apa gitu, kenapa nggak betul. bersekutu untuk sesuatu yang positif gitu. Jadi Nah, iya juga ya, aku jadi baru nggak ya. Ini terkait si in group out group tadi itu ya, bahwa mhm. ya kita Mhm. nyarinya yang sama kayak kita nyarinya yang Mhm. makanya ada term-term sehati sepikir, Iya, um, senasib teman seperjuangan. sepenanggungan gitu, Nah, teman itu. seperjuangan. Iya, iya. And we Heeh, jadi cannot kita, survive loh teman-teman without them itu ya, teman-teman seperjuangan yang kita sebut itu. mhm. Kita nggak bisa survive loh. Aku jelas S2 aku nggak mungkin survive tanpa sahabat-sahabat seperjuangan aku itu. Tos dulu nggak? Ini kita beda angkatan sih, tapi I'm sure you feel the same way gitu. Nggak bisa gue lulus kalau nggak ada teman-teman gue yang juga berjalan bersama gue gitu. Mhm. So, Mhm. iya, itu mungkin kamu refleksnya di situ kali ya. Kayak it's normal if you have this urge or like this desire to connect itu tadi, because we are human, we're wired for connection gitu. But connect Mhm. for good gitu kali ya. Connect Mhm. and do Mhm. good things gitu. Nggak harus uh, amazing things, tapi menurut aku minimal tuh jangan nyakitin orang lain aja udah oke lah ya Iya, gitu. Kayak jangan nggak usah bikin menambah kerusakan gitu karya. ya. Benar-benar. Nggak, kalau nggak bisa bikin dunia lebih bagus, yang penting jangan bikin dunia lebih jelek deh gitu kali ya. Eh, Benar, setuju Lempeng banget. aja gitu, as is aja gitu. Aku mau nanya ini Mhm. yang salah satu, ini coba ya, ini mitos apa fakta sih gitu. Tapi aku Heeh, heeh. observasi aja gitu, bahwa gosip lebih dikonotasikan atau lebih koneksinya tuh banyak ke cewek gitu atau perempuan. Hmm. Ya termasuk Mhm. Tilik gitu ya. Tilik itu satu truk isinya cewek semua. Cowok di film itu cuma tiga, yang empat deh sama pak polisi kalau mau dihitung gitu ya. Oh ya, heeh, heeh. Supir, gotrek, pak polisi Gotrek. dua mungkin orangnya apa satu, terus ya yang di ujung-ujung akhir, aku nggak mau nyebut siapa gitu. Oke. Um, so what, is there an explanation why perempuan lebih dikoneksikan dengan gosip, atau sebenarnya sama aja apa gimana? Mhm. Sebenarnya dari bacaan lagi itu katanya memang eh, trait atau sikap-sikap dan juga kecenderungan orang untuk lebih ekstrovert dan untuk lebih agreeableness-nya itu tinggi, itu akan lebih meningkatkan kecenderungan orang itu untuk banyak bergosip gitu sebetulnya. Nah, Oke. jadi di Oke. mana apa namanya, biasanya perempuan itu biasanya kalau misalnya kita merujuk ke sikap-sikap feminin gitu ya, untuk Ya. lebih keterhubungan gitu, biasanya itu adalah lebih ke sikap yang feminin gitu Ya, dibandingkan ke ya. maskulinitas. I Maskulinitas itu see, kan I see. aku akan lebih independen, aku bisa menghadapi sendiri, bla 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 bla. Misalnya lebih ke kayak gitu gitu. Kalau yang Ya, bentar, kemaskulinan gitu. Kalmer jangan pikir ini terkait gender ya, gitu. Betul, Mungkin betul. soalnya
kita belum pernah akan sih, aku janji dulu ya di sini kamu bakal bahas sih terkait si masculinity and femininity ini, tapi ini bukan terkait gender gitu, bahwa intinya kita di setiap orang tuh ada trait-trait gitu ya, tadi ada kecenderungan lah atau apa, I don't know, yang secara teori gitu lebih ke feminin dan ada yang lebih ke maskulin tadi. Paling kalau Maskulin. sebahasnya kaum sejauh ini bisa balik ke konten-konten kaum yang tentang personality, tadi juga Kak Ayu nyebut agreeableness, itu kita bahas tuh tentang ocean gitu kan. Terus paling ada yang yin and yang gitu, jadi memang kamu belum nyebut ini maskulin atau feminin karena I know it's a it's a difficult concept to understand, sorry. Karena ya ini bukan terkait gender, commerce. I can tell you I'm a woman gitu ya, tapi trait maskulin aku tuh banyak banget gitu. Ya emang I'm just ya terbentuknya itu ya dari nature and nurture ya. Terbentuknya emang begini gitu. Jadi bukan berarti aku banyak maskulin terus aku ada laki-laki gitu, enggak. Aku tetap perempuan tapi cukup imbang sih. Tapi ya itu banyak sekali trait maskulin di aku, termasuk kayak misalnya tadi let's do this gitu ya. Yuk gini, bahkan leadership ability aja gitu ya, atau leadership tendencies itu tergolongnya di maskulin gitu. Tendensi maskulin. Bukan Betul. berarti perempuan tidak bisa jadi pemimpin gitu ya, tapi ya itu somehow teorinya dimasukinnya gitu aja gitu. So berarti memang connecting atau yang ngobrol atau ya bersama-sama itu memang tendensinya feminine traits ya gitu. Feminin, ya, dan biasanya kan memang kecenderungannya untuk feminitas itu akan memang lebih banyak di perempuan gitu biasanya kecenderungannya, sehingga sehingga si perempuan ini akan jauh lebih ingin terhubung, ingin terkoneksi, apalagi juga dengan berbagai tuntutan juga terhadap gender yang mungkin terjadi di berbagai tempat atau di berbagai negara gitu ya. Kalau misalnya di negara-negara tertentu mungkin perempuan yang ada daerah atau negara tertentu mungkin perempuan yang jauh lebih mandiri itu akan jauh lebih di reward, di respect gitu ya, dihormati di saat itu. Tapi ada beberapa juga mungkin tempat, daerah, lingkungan atau negara lain yang lebih suka kalau perempuannya itu adalah dia tuh pintar secara sosial gitu, bisa bersosialisasi secara baik, bisa membentuk kelompok yang mengayomi, betul. Nah itu yang akhirnya juga membuat si tendensi si perempuan ini akan lebih prone gitu ya, lebih akan banyak bergosip dibandingkan laki-laki. Tapi sebetulnya nih Kakar, dari penelitian tahun 2019 itu katanya itu berlaku hanya untuk gosip netral, yaitu dimana kita cuma jadi sebenarnya netral itu kita cuma ngomongin aja gitu yang kayak sekarang ngomong aja gitu si ini misalnya kita satu alumni nih gitu ya, teman kita yang ini sekarang kerja di sini loh, oh kerja di situ, iya dia juga kerja sama teman kita yang ini, itu sebetulnya sudah termasuk gosip gitu, tapi tidak pernah di highlight karena itu muatannya netral gitu, nggak baik juga nggak negatif juga gitu. Nah perempuan tuh hanya atau fakta aja gitu. Betul, menyebarkan fakta terhadap seseorang yang tidak di situ gitu. Nah itu di saat itu perempuan jauh lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Tapi ternyata dari penelitian itu di saat masuk ke evaluating gosip, yaitu yang negatif ataupun yang positif, ternyata sama antara perempuan dan laki-laki gitu. Ya, jadi katanya yang cowok-cowok kalau ada yang nonton malam ini jangan sok-sokan kalian gue nggak suka gosip apa ya. We all have the bibit gitu kasarnya. We all have the bibit to gosip. Bener. Tinggal kitanya yang mesti aware ini bibitnya mau numbuhnya jadi gosip positif atau jadi gosip negatif gitu. Dan ternyata gender at least di yang gosip yang udah ada bumbunya gitu, tadi bumbu kan bisa pedes, manis, asin gitu. Gosip yang udah ada bumbunya itu nggak ngaruh lu laki apa perempuan, lebih cenderung gitu ya. Tapi memang
kalau yang gosip in general, yang netral, perempuan lebih ada kecenderungan untuk bergosip atau menyebarkan informasi gitu ya. Makanya nggak ada kayaknya konsep bapak-bapak RT gitu, adanya ibu-ibu RT. Arisan juga, walaupun cowok-cowok juga bisa arisan gitu ya, tapi lebih banyak perempuan yang kayaknya butuh berkumpul, ya itu kan butuh ngumpul gitu. Ya, So benar. level kecenderungan untuk connection and socializing-nya itu lebih tinggi di perempuan kali gitu ya. Lebih tinggi di perempuan, iya Dan biasanya jadinya begitu. aku sih colongan ngasih tipsnya lagi, ini terlepas dari gosip gitu ya. Ya Ya. Kalmars belajar tentang laki dan perempuan kalau gitu. Jadi kalau kalian in a relationship or you want to get in a relationship, harus ngeh dulu gitu. Jangan yang cewek sama aja, cewek jangan expecting cowoknya kamu harus kayak aku mau connected terus gitu. Ya dia wired differently from you gitu ya. And the same way si laki gitu, jangan bete kalau ceweknya minta koneksi mulu gitu, maksudnya kayak ayo dong kamu ngobrol dong, kita tuh ngobrol jangan cuma diem-dieman aja misalnya gitu ya. Kok balasnya Itu lama gitu. nah itu adalah ya your girlfriend or your wife is wired that way because she is female gitu. So ini ya yang terlepas dari gosip, memahami ini tuh penting banget buat any relationship gitu. Dan aku sambil mau mulai bahas sedikit bahwa kamu sebentar lagi mau ngadain minggu depan ya, mau ngadain webinar Inner Child yang memang connect with your inner child itu Oh, udah beberapa kali ya aku yang jadi pembicara, sudah beberapa kali kalau iya. yang basicnya, tapi kita selalu mau coba topik-topik baru yang kayak namanya journey, kita nyebutnya inner child journey. Jadi journey itu kan selalu maju dong ke titik-titik lain gitu. Journey starting point sudah ada dan akan selalu kami usahakan diulang gitu untuk semakin banyak orang memulai journey-nya. Tapi journey lain yang pernah kami adakan atau bukakan gitu adalah parenting gitu atau parenthood. Besok minggu depan ini yang tanggal 12 nyebutnya, kita judulinnya His and Her Inner Child, yaitu untuk memahami laki-laki dan perempuan lah intinya gitu. Dan for relationship, walau ya again relationship bukan berarti you have to be in one right now untuk baru ikut gitu ya si His and Her gitu. Justru aku nyebutnya ya preparing lah, if you say you want to be in a relationship, you need to understand dulu dong kalau gitu ya, supaya nggak salah asumsi dan lain sebagainya gitu. Bahkan ini ya ini aku lagi pakai calm lagi, ya udah deh nggak apa-apa ya, bisik-bisik aja gitu, unofficially gitu ya. Ini nggak bakal ada di posternya calm gitu, tapi unofficially karena aku yang adalah pembicaranya gitu. Menurut aku yang His and Her Inner Child ini bisa jadi webinar anti cerai gitu kasarnya. Very extreme ya, and very bold statement dari aku, tapi ya aku akan mempersiapkan Daftar. materinya. Nah, aku akan mempersiapkan materinya in such a way that lo ikut ini, lo jadi intinya lo jadi lebih paham cerai atau nggak cerai, putus atau nggak putus itu mah tanggung jawab lo belakangan gitu ya. Tapi dari sisi pematerinya ya aku akan memberikan as much as possible informasi tentang laki-laki dan perempuan, dan supaya makin paham itunya gitu. Kita bentar lagi, ini belum ada kantonnya, tapi paling semenitan lagi kantonnya akan muncul. But ya, any last words Kak Ayu terkait gosip dan atau butejo atau tilik atau apapun deh gitu. Pesannya buat Kalmers apa gitu? Oke, jadi aku harap sih Kalmers bisa juga sebetulnya balik lagi ke gosip tadi itu, di mana seluruh ngomongin orang atau pihak itu belum tentu buruk gitu. Jadi asalkan misalnya kita punya tujuan misalkan untuk pada akhirnya ngajak dia bicara supaya dia juga dapat masukan agar menjadi lebih baik misalnya, atau apa namanya, pada akhirnya membuat komunitas dan siapapun orang yang bersentuhan dengan kita itu tumbuh bersama, itu justru baik dan silakan untuk dilakukan gitu. Tapi kalau misalnya itu kita rasakan apa namanya, untuk kita seperti harus ngomong, kita harus banget gitu untuk ngomongin orang lain, coba silakan dirasakan sendiri sebetulnya apa sih, kenapa keharusan itu bisa datang dari Kalmers gitu, apa yang ditakutkan jika nggak mengomongkan orang lain, dan silakan working on ketakutan apapun itu sih, begitu Kakar. Mantep banget.
Benar, Thank Kira. you Kak Ayu. Dari aku nambahannya adalah Ya, dari kamu Kak selalu Karina. punya hashtag pahami sebelum hakimi gitu ya. Betul. Tadi waktu Kak Ayu Setuju cerita banget. tentang ya kita kan berhayal ya, misalnya analisisnya nggak ngasal, tapi kan ini again Butejo is a fake character gitu. Aku tuh tadi jadi kayak kasihan ya gitu. Aku ada naturally aku ada rasa itu. Kalau memang ya nggak tahu ya, tapi kan most likely bener gitu bahwa Butejo ini hidupnya tuh nggak bahagia sebenarnya gitu, dan dia punya banyak banget insecurity gitu. Ketika tadi sambil mikirin dia aku kayak kasihan ya Butejo gitu. Sampai dia harus ngosipin orang lain sebegitunya untuk merasa dirinya lebih baik, untuk lebih happy dan lain sebagainya gitu. So Betul. pahami sebelum hakimi. Tilik is a short movie. You don't know what happens behind ya si Butejo di rumahnya bagaimana gitu. Jadi kalau kalian pun mau nunjuk orang lain yang kayak ini orang penggosip gitu ya, mulutnya ember apalah segala macam, always ask why gitu. Karena why atau kenapa itu akan membantu kalian memahami gitu. Dan itulah beda, mungkin aku bisa bilang bedanya psikolog atau konselor gitu ya dengan orang biasa gitu. Kami sudah trained dan kecenderungan yang ini juga nggak natural, tapi kan kita train ya itu tadi untuk selalu bertanya kenapa gitu. Makanya kalau konseling gitu ya, you will not be judged gitu. Kalau sampai ada konselor yang ngejudge atau make you feel judged, ya itu konselornya kurang mantep ya, intinya sih gitu. Iya, Karena kurang kayaknya. iya, so a counselor, a psychologist are trained to make you feel accepted as you are gitu. Karena kami ya itu, kami train untuk memahami dan bahkan tidak menghakimi gitu ya, tapi ya pun jiwanya masih ada jiwa-jiwa penghakiman gitu, tetap kami akan memahami dulu sebelum bikin conclusion, intinya sih gitu ya, bukan hanya menghakimi. Sebelum bikin conclusion pasti bertanya dulu kenapa gitu. So, Betul. jangan khawatir kalau Calmers kayak, aduh nggak ada yang bisa dipercaya sih dalam hidup gue, karena ya terlalu banyak penggosip, terlalu banyak ember, bahkan sama keluarga sendiri mungkin masih ada rasa nggak nyaman dan rasa tidak percaya. Itu kuncinya di rasa aman sih gitu. Tadi kan insecurity dan security itu gitu ya. Cobain deh counseling gitu maksud aku. Cobain deh counseling karena pengalaman bicara sama orang yang nggak harus dia tahu persis kisah kamu gitu ya, tapi dia akan konselor kalian tuh akan memberikan respon yang membuat kalian merasa I'm understood gitu ya, even though dia nggak pernah ngalamin yang gue ngalamin gitu. So enak loh rasanya Calmers dipahami gitu ya. Kalau kalian belum pernah mengalami benar-benar dipahami yang tulus gitu ya, oh itu rasanya enak banget. Dan I encourage you guys to try counseling just to feel that at least. Kalaupun nggak ada masalah besar yang harus di solve or anything gitu ya, enak banget rasanya dipahamin, dan it's something I encourage people to experience in their life gitu. And ya, counselor dan di Calm kami berjanji gitu kasarnya untuk bisa memberikan safe space, comfort zone itu buat Calmers cerita sama counselornya gitu. Kalau nggak cocok tinggal ganti counselornya. Nanti abis ini, nah ini kayaknya nggak bakal ada countdown. Mungkin sekarang kamu sudah dikasih akses untuk IG Live lebih dari sejam nih kayaknya ya. I'm not sure. Yeah, I'm not sure. Karena kita nggak kita nggak apply for anything, tapi ya we're just gonna end gitu ya. Thank you banget Kak Ayu. Enak kita hari ini ya, kita bergosip tentang gosip yang netral tapi ya gitu. Kita ya, jam terakhir kita bergosip tentang gosip dan tujuannya adalah education gitu. So abis ini untuk karena baik. kamu akan ngepost di IG story counselor kota Kak Ayu, supaya Calmers kalau mau curhat, mau nangis-nangis, mau galau-galau, mau marah-marah tentang something in your life, bisa langsung ke Kak Ayu kalau merasa kalian cocok sama Kak Ayu. Other than that, Calmers silakan daftar webinar sebelum penuh gitu ya, ntar pada bete-bete lagi deh nggak bisa. Sering banget tuh connect with your inner child, ya kehabisan ya, aku nggak tahu. Nih udah gue kasih tahu nih sekarang, daftar sebelum penuh.
kalau mau langsung paketan boleh, jadi langsung dapat his and her juga, atau kalau mau connect dulu juga nggak Mm-mm. apa-apa. Tapi kalau his and her Mm-mm. nggak bisa Benar. diikutin kalau belum pernah ikut connect with your inner child, termasuk yang kalaupun bukan yang tanggal 8 besok, yang dulu-dulu kalau kalian udah pernah ikut letter to my inner child 1, 2, 3 Mm-mm. salah satu, sama ada yang inner child for parents dulu salah satunya, sama Mm-mm. atau connect yang dulu, yang bulan lalu, sorry maksudnya. Mm-mm. Itu kalian udah bisa tuh langsung daftarnya yang his and her aja gitu. Tapi kalau yang belum Mm-mm. pernah harus ikut alurnya, and you will understand why. This is for a reason kami split. Aku yang minta gitu. Aku split karena inner child is complex. Nggak bisa 2 jam langsung kelar gitu. Oke, Mm-mm, thank you betul. Kayu. Sehat-sehat selalu. Selamat malam. Kalmers Terima juga. kasih banyak Kak Karina, Dadah. Kalmers Sama-sama. juga. Ya, Dadah. dadah.